Jalan Tang Mangu deket apa? Nanti juga nyampe, ditunggu kok katanya. Ini uminya ikut, anak mantu yang nganter sekarang yang nyupirin ya. Anak mantu yang nyupirin, istrinya ikut, anak-anak kecil-kecil kami ikut. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kafa. Wa sallallahu ala Muhammadin ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fid din, akhwat fillah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun. Faqala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulul karim. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin dan muslimah, bersyukur pada Allah taala. Pertama sekali rasa syukur saya tentunya harus mengucapkan alhamdulillah dan jazakumullah khairan kasiran atas doanya. Pernikahan 3 anak kami berjalan lancar. Walaupun 3-tiganya nikah langsung, yang datang jumlah intel lebih banyak daripada tamu undangan. Dari Polda lengkap, H-3 sudah Pak Kadus sampai kerokan tiap malam. Tiap malam Pak Kadus datang lagi, Pak Ustadz, kula mboten saged tilem. Kenapa Pak? Itu di rumah saya kira wartawan datang lagi nanya terus besok konsep pernikahannya itu bagaimana? Karena itu Ustadz Abu Bakar Baksir, karena itu Ustadz Abu Husni Abdurrahim Thayyib. Wah itu udah. Saya tiap malam mah kerokon aku mah. Jadi Pak Kadus kerokan, Pak Kepala Desa kerokan, ya pada kerokan semuanya. H-3 pada kerokan. Begitu hari H, malam hari Ustadz Iim Basir, Afan Mangari, Abi gak bisa hadir karena kakinya kebentur kayu, ngeluarkan cairan sehingga beliau gak berkenan hadir untuk itu. Oh gak apa-apa, siap, alhamdulillah. Mungkin jawaban Allah itu, biar Pak Kadus gak takut, gak kerokan terus. Ustadz Abu gak jadi hadir. Bersyukur pula ternyata 3-tiganya itu Masya Allah. Yang anak pertama sudah bersama istrinya yang bidan. Anak nomor 2 sudah ikut istrinya di Surabaya jualan roti Maryam. Karena tinggalnya di Komplek Ampel, yang cucunya Umi Encun, cucunya Ustadz Abu. Di Komplek Arab Ampel itu. Anak nomor 3 alhamdulillah sudah ikut suaminya di pesantren Sabiluna Kalibata mah Jakarta ya. Kaliboto. Mojogedang. Alhamdulillah ini ikut ke sini yang ngantar-ngantar sekarang. Saya bersyukur juga selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah mudahkan kita ketika kita ini selalu berpikiran mudah. Buktinya setelah acara selesai saya menyelesaikan semuanya, catering bagaimana, yang di atas namanya? Bukan dekorasi. Kajang bagaimana? Dekorasi bagaimana? Tahu-tahu sampun niku Pak Ustadz, saya sudah dapat transfer 48 juta untuk catering. Loh, yang bayar siapa? Loh, bukan Ustadz toh. Enggak, saya belum ngeluarin uang sama sekali. Tawang saya enggak punya uang. Sampun Pak Ustadz, ini udah selesai. Catering selesai, kajang selesai, dekor selesai. Selesai semua. Yang belum selesai tugas kita mendidik anak selanjutnya setelah mereka berumah tangga. Yang belum tuntas adalah kewajiban kita sebagai seorang ayah ngecek mereka
malam hari jam 3 bisa bangun tahajud enggak? Sebelum subuh wis adus apa urung? Loh iya loh bunda. Saya itu bertanya-tanya. Kok kayak anakku sebelum subuh radus? Berarti rong mudeng anakku dia. Saya cek, saya tanya sudah bangun belum? Tahajud belum? Ya, sudah alhamdulillah lega. Ini kewajiban, ini tanggung jawab. Tidak serta-merta begitu angkahtuka wazawajtuka mahtubataka bil mahri dan selanjutnya itu enggak. Bukan selesai, tapi justru bertambah banyak lagi. Belum lagi nanti kalau mereka ternyata lahiran, tiga-tiganya lahiran, ya kalau satu masing-masing, kalau kembar dua masing-masing langsung 6 putu. Tanggung jawab lagi, piye putu-putuku, bokei marneng jago apa-apa. Masih begitu lagi. Masya Allah, ternyata tugas kita Bapak Ibu sekalian, tugas yang tidak pernah putus, tugas gak pernah selesai, tugas yang selalu nyambung sampai nanti kita masing-masing, entah kita atau anak-anak kita menuju Allah Ta'ala dengan bekal yang terbaik at-taqwa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan karunia husnul khotimah akhir hidupnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya tentunya setiap amalan kita selalu kita peruntukkan untuk senantiasa meneladani, mencontohi atas apa yang telah Rasulullah teladankan, yang selalu kita kirimkan salam dan salat kepadanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kesempatan ini saya akan membacakan apa hari ini ya? Ini problem orang tua. Problem orang tua. Salah satunya itu yang saya dapati, jauhnya orang tua dari Al-Quran. Seperti yang Allah sudah firmankan dalam Quran surat, tadi saya baca surat apa ya? Wa qala ya Rabb, wa qala Rasul ya Rabbi. Coba mohon. Tadi saya baca ayat itu tapi lupa. Wa qala Rasul ya Rabbi. Al-Furqan ya. Para muhafid. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Quran surat Al-Furqan urutan surat 25 ayat 30. Wa qala Rasul ya. Mohon dikoreksi. Betul. Oh ya Masya Allah. Ya alhamdulillah. Betul berarti. Ya Rabbi, kata Nabi Muhammad kita bilang pada Allah langsung, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi, sesungguhnya umatku, orang-orang Islam, orang yang hidup di sampingku, para sahabat, selanjutnya nyampe pada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat berlaku sejak turunnya 1400 tahun yang silam sampai hari ini kita tetap meyakini bahwa wahyu Al-Quran gak pernah terhapus sampai kiamat. Nabi mengeluhkan, inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Sungguh umatku hari ini, saat-saat ini sudah mulai abai, lalai, lengah, tidak mau mengambil Al-Quran sebagai way of life. Mereka mengabaikan Al-Quran lagi. Pendidikan anaknya dikejar lagi dunia. Sekolah anaknya dikejar lagi, mana yang paling pintar matematika, mana yang paling olimpiade, fisika, kimia dan selanjutnya. Tapi sekolah-sekolah Al-Quran sudah mulai abai. Ustadz kok sekolah Al-Quran mulai abai gimana? Sekarang banyak berdiri pondok pesantren. Sekarang sudah mulai banyak sekali anak-anak kita jilbabi. Laki-laki kita mulai masukkan rumah Quran. SMA negeri dirikan kutab. Sekarang SMA negeri 1 Karanganyar bikin kutab. Kutab yang dipalur itu ada beberapa kutab, itu perintisnya, ownernya, pendirinya, penggagasnya, idenya dari alumni SMA Negeri 1 Karanganyar. Yang basicnya adalah IPA, basicnya adalah IPS, basicnya adalah bahasa. Tapi mereka mengembalikan konsep hidup anak-anak generasi bangsa dengan Al-Quran. Sementara yang orang-orang dianggap sudah ngaji justru mendapati Al-Quran tidak lagi
diamalkan dalam hari-hari sebatas dihafalkan hari-hari. Bukan diamalkan, dihafalkan ya hari-hari. Contoh, ada micet namanya. Ustaz Abu Ahmad tahu micet enggak? Oh, udah tua berarti dia enggak ngerti. Saya mah masih muda jadi tahu micet. Mahasiswa Darul Fala tahu micet enggak? Oh, manggut, muda berarti. Tua Ustaz Abu Ahmad gak ngerti micet. Apalagi nanya bunda, tahu micet? Tahu, mie ayam dikasih cet. Nih Bapak Ibu sekalian, ada micet itu adalah chattingan pribadi seorang santriwati dengan santriwan. Maaf nanti ini bukan untuk ditiru tapi tolong diperhatikan baik-baik. Bunyinya seperti ini. Bunyinya seperti ini. Kata yang pertama santriwan. Ini kelas 7 loh ini, kelas 7 dan kelas 8. 1 SMP dan 2 SMP, sama-sama di pesantren. Di masa liburan. Ini curhatan seorang bunda diberikan pada saya. Ini yang saya ambil yang paling ringan. Karena yang lain udah, kalau denger itu rasanya pengen ngeprui. Kangen, kata yang laki, kangen. Masih M. Gak bisa main dong yang di bawah. Gak apa-apa ya ayang, aku bisa mainin yang di atas kan, yang kebayang ini. Bun, ini bener. Saya ini setelah dengaran kajian Pak Ustadz kemarin, tolong para bapak ibu perhatikan HP anak-anak. Kita ini ngecek anak, tugas kita ngontrol mereka. Dengan siapa mereka DM-an, dengan siapa mereka chattingan, dengan siapa mereka Facebookan, dengan siapa mereka komunikasi. Tolong cek HP-nya, tolong cek pulang pengajian. Ternyata betul, pulang kajian saya nyampaikan, ini Sukoharjo. Pondoknya saya tahu. Ini Sukoharjo, saya ngisi di Nguter, masjid besar Nguter. Saya ngisi juga di masjid dekat Pondok At-Taqwa Nguter, namanya Masjid Al-Firdaus subuhnya. Saya ngisi berapa hari putar-putar di Sukoharjo, Nguter, kemudian Semin, Gunung Kidul, terus keliling-keliling itu. Pulang-pulang ternyata chattingan kayak gini banyak sekali orang-orang itu. Ini serius nih Pak Ustadz, setelah saya diminta Pak Ustadz ngecek HP anak ternyata ada kayak gini. Kangen, masih M. Gak bisa main yang bawah gak apa-apa kok ayang. Aku kan bisa mainin yang atas. Terus jawabannya itu, dari kangen itu jawabnya, masih M. Dijawab masih. Gak bisa main yang bawah gak apa-apa ayang, aku bisa mainin yang atas. Ayangku, cintaku, kan jadi pengen sekarang. Ayang mau aku saya sensor, jorok sekali. Ayang mau aku aja ya. Terus kata yang satunya, mau ayangku, I love you. UGH apa? UGH bacanya gimana? Saya nggak bisa bacanya ini. Coba sampai seperti itu. Ayangku pakai H, ayangku, I love you, UGH. Gak bisa dibaca. Sampai gak bisa baca saya, ya Allah bunda kok sampai seperti itu. Sudah terlanjur Ustadz, ternyata di atas saya masih banyak lagi. Ini saya share ke Pak Ustadz, udah gak usah semuanya deh. Ini parah Pak Ustadz, ternyata anak saya yang 1 SMP ini di pesantren tiap liburan kayak gini. Ya Allah, gak bisa berkata-kata saya. Mau jawab apa pada bunda yang sudah kondisi putrinya seperti ini. Saya bilang gak usah diliburkan pesantren. Kalau liburan gak usah dijemput. Setiap Jumat ada libur sebulan sekali, gak usah suruh pulang. Sudah kasih waktu terus saja di pesantren. Dikurung di pesantren, cadarin, tutup betul-betul. Jangan sampai tetangga dengar. Sudah Pak Ustadz, saya sudah dibully oleh tetangga-tetangga. Kalau anak saya ternyata seperti itu. Saya baru tahu setelah Pak Ustadz kajian suruh ngecek HP anak saya. Saya mau pingsan Ustadz. Ini pesantren sebabnya, bukan SMP negeri. Ini pesantren Bapak Ibu sekalian. Umatnya Nabi Muhammad ini sudah mulai jauh dari Al-Quran. Yang dikejar itu ngapal, baca, mau berbacaan. Tapi
Tapi bukan amalan, karakternya bagaimana, bangun tidur jam berapa, setelah itu dia ngapain, bersihin rumahnya enggak, ngelipet selimut atau enggak. Itu aja pernak-pernik kecil-kecil itu aja enggak dilakukan oleh anak zaman sekarang. Ketemu tetangganya apa enggak, tindak pundi bude, assalamualaikum Pak Le, jarang. Dan setelah saya dengar betul-betul dari beberapa teman di psikolog, semuanya ternyata otak anak kita ini jadi dirampas kemerdekaannya gara-gara HP ini. Gampang marah, temperamental, sedikit-sedikit ditegur langsung muntap. Ternyata game online yang sedang disebarkan Yahudi yang dipakai mainan anak-anak kita itu membuat otak anak-anak merespon dengan sangat cepat dan tidak berpikir panjang. Artinya tiba-tiba dia akan bentak, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia nggak suka, tiba-tiba dia membenci, tiba-tiba dia mengabaikan, tiba-tiba dia acuh, dia cuek, dia abe. Persis seperti yang dikeluhkan Nabi Muhammad pada Allah. Ya Rabbi, inna qaumit takhadu hadal qur'ana mahjuro. Umat Islam sudah mulai abe dengan Al-Quran ini. Padahal kita tahu bahwa Nabi itu karakternya ya ini. Akhlaknya Nabi itu ya ini. Ya ummal mu'minin Aisyah, fa kaifa kana akhlaqu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibunya orang beriman Aisyah, sebenarnya hari-hari Kanjeng Nabi karakternya, akhlaknya, adab sopan santunnya kayak apa sih? Tolong ceritakan pada kami. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qalat kana akhlaquhu Qur'anan. Lebih penting mengamalkan isinya. Sebanyakan orang sekarang menghafalkan terus-menerus. Bukan saya melarang menghafalkannya. Tapi sedikit dia hafal lalu diamalkan lebih baik. Daripada sudah 30 juz sholat tahajud. Enggak. Ini santri Zat. Kelas 7 ini hafalannya udah 12 juz kata mamahnya. Anak saya itu udah 12 juz Ustaz. Karena sebelumnya di MI-nya ada tahfidz. Dia dapat 5. Selama 6 tahun dapat 5 juz. Yang lain 6, anak saya dapat 5. Begitu masuk pesantren di kelas 7, sekarang 12 juz. Berarti dia sudah dapat 7. 1 tahun dapat 7 juz. Ketika 6 tahun di SD 5 juz. Udah 12 juz Ustaz. Hafal, suaranya bagus. Tapi ya seperti itu, micet. Ya Allah. Susah untuk ngomongnya. Saya pikir cuma satu itu. Begitu pulang dari nguter tuh, sekian ibu. Umi Abi itu, Abi kalau depan HP gak selesai-selesai. Di HP terus. Ini loh Mi, problem kasus orang itu sebanyak ini. Ini Abi menemukan Sukoharjo. Perbatasan Wonogiri. Daerah tandus kering kerontang sana. Saya khawatir, Abi khawatir nanti Karanganyar akan ada kayak gini lagi. Bu tolong cek chat WA anak kita sebelum terhapus. Bapak-bapak lebih jeli lagi ketika ternyata memberikan ini. Karena bapak-bapak mampu membelikan lebih bagus daripada yang dimiliki oleh istrinya. Untuk anak-anaknya. Malu Pak, sekarang udah pada Apple semua. Papa masih Pipo. Kayak HP-nya Pak Ustadz Pipo. Ini Pipo ini. Yang lain lagi para bunda HP-nya ibu-ibu PKK paling-paling mereknya Oppo. Mereknya Oppo HP-mu? Ya Oppo. Ya Oppo. Ya Oppo. Iki lo tulisannya Oppo gitu. Malah bertanya. Bagaimana kalau gitu Pak Ustadz? Kita ini sudah mendapati di mana generasi kita ini sudah mulai jauh daripada apa yang kita harapkan. Kita memohon, merengek, meminta pada Allah Ta'ala sampai menangis darah Ustadz. Robbi habli minas sholihin. Gak selesai-selesai kami masukkan pesantren. Ternyata di dunia pesantren pun sudah mulai disusupi orang-orang yang selalu membawa anak-anak kita kepada pengaruh-pengaruh yang negatif. Di pesantren-pesantren. Mereka lebih pintar, namanya iblis, namanya setan. Lebih pintar lagi. Para ustadz bikin kurikulum, sibuk dengan kurikulum. Harus pandai ilmu eksaktanya, ilmu umumnya. Harus pandai ilmu agamanya. Harus benar-benar diperhatikan sejak bangun tidur sampai tidur lagi. 24 jam di pesantren diperhatikan saja. Ujung-ujungnya liburan micet. Ujung-ujungnya di waktu liburan micet. Itu belum seberapa Bapak Ibu sekalian. Saya sedang nangani santri dari Jumantono. Ini kan direkam biar dengar orang Jumantono.
Tiba-tiba saya dapat WA, Assalamualaikum Ustadz, apa benar ini bagian pengasuhan pondok pesantren Baitul Mukmin Qur'ani BMK Ngadiluwe? Saya Fulanah, salah satu pengampu di pesantren ini. Beberapa hari yang lalu 2 santri dari Ustadz itu datang ke tempat kami mengaku sebagai kakak kandung dari Fulanah santriwati kami. Setelah itu datang, dia katakan, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Di situ ada tulisannya Ustazahnya. Maaf, Mas dengan siapa? Saya Fulan, saya kakak kandungnya Fulanah, santriwati sini kelas sekian. Ada? Oh sebentar, kakak kandungnya ya? Ya saya kakak kandungnya. Saya panggilkan dulu ya Mas, tolong tunggu dulu. Ini yang satu lagi, ini adiknya. Padahal itu satu kelas 3 SMP nih. Ceritanya kelas 3 SMP lagi ujian di Sukoharjo. Karena ujian nasionalnya di Sukoharjo, anak-anak santri kami. Sampai ke salah satu pondok pesantren putri. Apa yang terjadi? Ini, Ukti, itu kakak kandungmu? Kaget dia. Loh, oh iya Ustazah, itu kakak kandung saya. Salaman. Namanya saudaranya kakak kandungnya. Ustazahnya tahu. Oh iya bener, salaman berarti kakak kandung. Langsung, "Weh ngene ngopo? Aja rene konek-konangan Ustazah aku piye?" Padahal teman-teman pada gini, itu kakak kandungnya, perasaanku masih ora ngono kuwi. Itu bukan masih ora tinggi kayak ngono kuwi. Ya, saiki masih modot ya, dhuwur. Nah ini kan orang lain, anak kelas 3 SMP ceritanya, kelas 9 ini lagi ujian, santri kami lagi ujian di Sukoharjo, datang ke pondok pesantren Sukoharjo itu, bawa jus alpukat, tolong diminum ya. Masih ingatkan kalimat saya waktu di Tugu Kopi mana tuh? Tugu Kopi Alas Karet, Tugu Kopi Alas Karet. Saya masih ingat kalimat Ustazah itu, Tugu Kopi Alas Karet mana ya? Tugu Kopi Alas Karet, Iskarima ke utara, pokoknya ada kopi, ada cangkir di situ. Tugu Kopi mereka nyebutnya. Pertemuan pertama di Tugu Kopi itu. Tolong ya Ustadz, kalau memang Ustadz adalah pengasuhan di pesantren BMK, tolong 2 siswa atas nama Fulan dan Fulan ditangani. Karena setelah saya tanya ke santriwati kami, itu bukan kakak kandung, tapi ternyata ngaku sebagai pacarnya sejak ketemu pertama di Tugu Kopi Alas Karet, Ngargoyoso. Astagfirullahaladzim, siapa ini? Kok bisa? Maaf ini Ustazah, kami mau nangani serius. Tolong sampaikan kepada akhwat santriwati itu bahwa Fulan akan saya berikan mahar seperangkat alat sholat, saya berikan cincin 2 gram, wajib nikah. Loh Ustaz, jangan Tat, masih kecil anak santriwati ini, wajib. Dia sudah akil balik. Saya temuin santrinya, betul kamu begini, betul kamu salaman, betul kamu cium tangan. Hanya tangan saja? Enggak Tat. Yang lain apa? Ya lain-lainnya DLL lah Tat. Berani ngomong DLL. Kamu bawa jus alpukat, betul, betul Ustadz. Kenapa kamu datang ke sana? Kangen no, Tat. Kamu punya media sosial? Punya ada alamatnya, ada Tat, IG-nya ini. Ya Allah, foto yang dipajang Bu. Ini kamu ini bukan suami istri nak. Kasihan, kalau kamu menghormati wanita, kamu akan dihormati oleh wanita-wanita. Ibu mau menghormati kamu, kamu anaknya. Tapi kalau kamu meremehkan wanita, menghancurkan harkat martabat wanita, ingat kamu punya ibu. Bisa jadi ibumu disenangi sama laki-laki lain. Bapakmu bakal ngamuk-ngamuk, kalau enggak adik kandungmu. Ustaz jangan bilang gitu, kalimat Ustaz kok doain jelek-jelek. Karena kamu telah berbuat jelek kepada wanita yang telah menjaga kehormatannya, dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya agar dia terjaga, terpelihara. Kamu yang rusak, datangi dia. Nangis, tolong Tat. Sekarang kita pergi. Orang mana ini yang namanya Fulanah ini? Saya nggak tahu rumahnya Tat, tapi ada alamatnya di IG-nya. Ayo kalau kita cari. Bawa seperangkat alat sholat dan cincin 2 gram ini. Kamu harus nikah. Nggak bisa Tat, saya belum bisa kerja. Enggak, datang pada bapaknya, kalau nggak minta maaf. Sampai tempat apa? Bapak ibunya. Terima kasih Pak Ustadz. Anak saya itu sering cerita tentang masnya ini, santrinya Pak Ustadz. Nanti biar jadi Ustadz. Gak apa-apa Pak Ustadz, saya ikhlas kok. Wong anak perempuan saya juga suka.
Saya itu kayak bapak kebayang loh. Bapaknya malah ngomong anak perempuan saya suka sama mas ini karena santri. Apalagi santri ustadz nanti juga bisa jadi ulama seperti itu. Aduh, iki mudeng wong ora konslet iki bapak iki. Kebayang kan? Saya itu rasanya ya Allah mau pamit rasanya bapak ini ngaji enggak sih? Dia menyekolahin anaknya biar marwah wanitanya terjaga, kehormatannya, biar hafal Quran 24 jam dia perhatikan ustadzahnya. Saya kasih kasusnya seperti itu, didatangi oleh santri saya. Malah jawabannya, mboten napa-napa Pak Ustad. Wong anak wadon kula nggih seneng kok kalau masih niki. Niki santrinya jenengan saya niki. Saya piye pacaran lho, fotone kok ngene. Jadi modelnya gitu. Ya Allah. Akhirnya saya nyari informasi ke teman-teman yang ada di kampungnya itu. Maaf Bapak Fulan, ini ada yang ikhwan ada yang kenal kah? Nggih Pak Ustadz, kenal insya Allah. Ngaji kah? Nggih niku ngaji. Di mana ngajinya? Ahad pagi atau apa? Ngaji ahad pagi Pak Ustadz, ngaji umum. Tapi ya uminya memang sudah pakai jilbab, sudah pakai kaos kaki. Cuman pelajaran agamanya belum banyak lah itu Pak Ustadz. Tolong diawasi terus, pantau terus. Mosok mengikhlaskan putrinya dipacarin. Anak-anak kita ini kok seolah-olah malu menunjukkan jadinya saya ini orang Al-Quran, akhlak Al-Quran, adab Al-Quran, etika Al-Quran, hari-hari saya Al-Quran. Jadi saya keresan hanya, sudah nak, sudah liburan, iya, sudah dapat berapa juz? Alhamdulillah ma, sudah nambah 2 juz, Alhamdulillah. Tok. Sudah nak, sudah ma, sekarang Alhamdulillah sudah masuk ke juz 21, Masya Allah. Tinggal 9 lagi anak, iya ma, doanya aja. Itu tok. Bukan kok gimana nduk sholat tahajudmu, gimana nduk ke rumah silaturahmi rumah bude ya, piye kamu harus begini. Akhlaknya kan lebih penting. Kebanyakan yang saya cek ini setelah dapat dari jamaah ini, ini kayaknya hanya Al-Quran saja, hanya menghafalnya saja, belum pada karakternya. Padahal kita tahu Nabi kita pernah mengeluh dengan terseduh dan kepada Allah Ta'ala, umatku sudah mulai lalai pada Al-Quran. Bukan lagi tidak membaca. Coba cek. Saya kasih 3 kisah. Sebelum nanti ayat solusi. Ibu-ibu kenal presiden yang cerdas miliknya Indonesia. Bukan yang bajingan tolol, bukan ya. Yang cerdas. Namanya siapa Bu? Yang pernah pesawat itu kalau semakin tinggi dulu keterpa angin di atas akhirnya retak. Setelah itu dia gagas lagi bagaimana kalau semakin tinggi tidak retak. Yaitu salah satu mahasiswa terbaik di Jerman namanya Bahrudin Yusuf Habibi. Dikenalnya sebagai Mr. Rudy di Jermannya atau kalau kita kenali Pak Habibi. Pak Habibi itu manusia cerdas. Kuliah di Jerman, ranking berapa kira-kira? Manusia cerdas kuliah di Jerman. Ranking berapa Pak Habibie? Berapa Pak? Ranking berapa Pak? Tahu Pak Habibie ranking berapa di Jerman? Ranking? Enggak tahu. Ranking berapa Bunda kira-kira Pak Habibie di Jerman? 1, 2, 3, 4. Belajar berhitung kita ya. 5, 6. Pak Habibie itu bukan ranking 1, padahal dia manusia tercerdas. Ketika terjadi pesawat setiap naik itu kena angin retak, dia nulis langsung, kenapa ini? Secara hukum gravitasi bumi bahwa letak tanah kemudian mulai flat naik ke atas ketinggian 12.000 kaki itu masih mampu untuk keterpa dengan angin ketinggian 12.000 kaki. Ternyata semakin tinggi lagi retak, pesawat retak. Bingung Jerman. Ini gimana ini? Biar lebih cepat, semakin tinggi semakin cepat mencapai tujuan. Karena gravitasi buminya nanti turun itu dengan mudah landing. Ditulis sama Pak Habibie, akhirnya ketemulah rumusnya. Dan setiap pesawat naik sedunia ini kalau nggak retak berarti penemuan Habibie. Sampai dinobatkan sebagai Mr. Crack, Mr. Retak. Mr. Retak itu Pak Habibie, Mr. Crack. Karena telah menemukan bagaimana pesawat sampai ketinggian berapapun gak retak. Yang retak bukan otaknya.
Oh, sekarang kan banyak orang jadi presidennya otaknya retak. Ya. Bocor tipis-tipis, bocor halus. Apa yang terjadi? Pak Habibie ranking 3. Bukan ranking pertama. Ranking pertama itu orang Yahudi, laki-laki. Pak Habibie biasa manggilnya Mr. Bro. Ranking keduanya perempuan, Nasrani. Pak Habibie biasa memanggilnya Mrs. ya, atau sister, my sister. Maka ketika Pak Habibie merasa cuma ranking 3 di kampus itu, sekalipun sudah dapat titel Mr. Crack, sudah menemukan bahwa pesawat semakin tinggi tidak pecah, Habibie terheran-heran. Bro, sis, what are you secret? Kamu punya rahasia apa sih? Kok bisa ranking 1, ranking 2, sementara aku yang sudah menemukan sekian banyak tentang pesawatan, tentang kereta api cepat Jepang yang tidak terasa. Itu kan kalau naik kereta api kan biasanya jojajan tak jajak nih, jojajan tak jajak nih, jojajan tak jajak. Kan gitu. Terasa dangdut itu. Apa? Sambungannya terasa itu, saya. Ya, jek jojajan tak jajak nih, jojajan tak jajak. Saya kalau di kereta api mesti yang saya dengar itu aja. Karena selalu ditraktir teman-teman kan, jojajan tak jajak nih, jojajan. Aku nggak usah beli kopi lah, 25.000 kopi secangkir. Saya dengar aja. Itu loh, sejelas kereta api udah ngomong ke saya, jojajan tak jajak nih, jojajan. Ngopi ya kak? Enggak, saya enggak ngopi, mahal kopi sini. Enggak, saya belikan. Lah itu bunyinya baca jojajan tak jajak nih ya ini. 25.000 kopi hitam di atas kereta api. Ternyata penemunya juga Habibie yang kereta cepat, super cepat bawah laut itu. Jus, enggak ada rasanya. Sambungan seperti enggak ada sambungan rel. Jus. Kenapa kamu wahai Yahudi ranking 1? Kenapa wahai kamu Nasrani ranking 2? Kenapa aku orang Islam ranking 3? Padahal aku ini sudah berusaha belajar semua ilmu dunia. Terutama tentang alam. Tentang angin, tentang tanah, tentang bumi, gravitasi bumi dan macam-macamnya, atmosfer. Semuanya tata surya saya pelajari semuanya. Kenapa kamu tetap saja Yahudi ranking 1? Rahasiamu apa? What's your secret? Kamu punya rahasia apa? Hari pertama ditanya, no Mr. Rudy, nggak akan saya obral rahasia saya. Saya nggak akan kasihkan pada kamu, wahai Mr. Rudy. Karena Yahudi, Nasrani juga sama. Kata si sister tadi, enggak, no. This secret for me. Ini rahasia kami, nggak akan saya bagi pada kamu. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, Habibie tetap bertanya, Yahudi rahasia kamu apa? Nasrani rahasia kamu apa? Ditanya terus, akhirnya mangkal Yahudi Nasrani, kumpul sama Habibie. Mr. Rudy, come here. Habibie, sudah saatnya aku akan sampaikan pada kamu. Kamu gak bosan-bosannya nanya pada kami setiap saat waktu rahasia kami apa? Dengarkan baik-baik. Ini rasanya dia ranking 1, ranking 2. Mr. Rudy, this my secret. Sekarang saya akan sampaikan, ini rahasia kami. Setiap jam 3 dini hari, kami bangun tidur langsung mandi, kami guyur seluruh anggota tubuh saya, kami keramasi rambut-rambut sela rambut saya, lalu setelah itu kami pakai baju paling wangi, kami pakai minyak wangi, kami baca kitab sucimu Al-Quran, wahai Habibie. Dan kami hafal isi kandungan semuanya. Ditunjukkan Al-Qurannya penuh dengan stabilo. Tahu stabilo? Diwarnai. Nah ini nih. Ayat-ayat pilihannya diwarnai. Saya pun begitu juga. Ayat pilihan yang pernah saya sampaikan apa. Mau menyampaikan nanti di mana ayat apa. Asbabul nuzulnya apa, tafsirnya bagaimana, nanti saya baca bukunya, baru akhirnya bisa bercerita, punya cerita yang fakta hari ini terjadi apa, bukan fiktif. Kalau membawakan kisah-kisah yang lalu-lalu, ustadz yang lain membawakan kisah sejarahnya, saya yang fakta hari ini terjadi, saya cari. Oh, itu rahasiamu. And you sister, my bro, my sis, kata sisternya, yes, I'm too. Saya pun juga, saya temukan bahwa ternyata di dalam Al-Quran ini yang membuat saya akhirnya yang 2. Setiap jam 3 saya mandi, lalu saya keramasi rambut saya, lalu saya pakai baju paling wangi, paling bersih, saya parfumi, saya baca Quran itu sampai kumandang adzan subuh terdengar bagi kamu umat Islam. Tapi sayangnya kami gak temui umat Islam jam 3 itu mandi bangun, banyakkan ngorok dan ngiler.
Orang Yahudi tahu. Rahasia inilah yang kami tempuh. Rahasia inilah bertahun-tahun kami lakukan. Kami hafal seluruh isi kandungan Al-Quran. Kami ngerti bahwa siapapun yang percaya pada Al-Quran, maka dia akan beruntung hidupnya, berkah baginya. Dan umat Islam paling tidak aku yakini, aku lebih percaya pada Al-Quran daripada umat Islam. Aku meyakini isi kandungan Al-Quran, aku gak meyakini Islam bakal menang. Gak yakin dia kalau selama umatnya gak kembali pada Al-Quran. Ini yang diresahkan oleh Nabi. Kenapa umat Islam malah abai pada Al-Quran? Yahudi sedang khusyuk belajar Al-Quran. Satu kisah ini ternyata setiap jam 3 orang bangun tidur langsung mandi. Apa maning mandieno tawang mangu. Banyuwe jer kayak kesetrum. Otaknya langsung peletuk, cerdas. Orang Tangmangu itu mestinya lebih cerdas daripada orang Matese. Air kami gak terlalu dingin seperti Tangmangu. Tangmangu begitu kena air langsung set. Otaknya langsung main, encer langsung. Kluduk. Ya. Saya ngebayangin. Makanya dulu anak saya nomor 2 itu pengen punya besan Tangmangu itu. Pengen ngajak mandi bapak ibunya di air Tangmangu. Belum dapat sampai sekarang. Saat Abu Ahmad tak mintai 12 ahwat disodorin. Belum siap. Akhirnya anak saya nomor 4. Kak siap-siap ya nanti cariin besan Tangmangu. Ben Umi Abi kalau kunjung itu mandi air pagi gitu. Biar agak cerdas sedikit bapaknya. Terus begitu saya ngomong ke ahwat-ahwat di Tangmangu, jawabannya, ya Allah Ustadz, kenapa baru ngomongnya setelah pernikahan 3 putra putri Ustadz? Lah kemarin kalian ngapain? Ya kemarin kami gak dengar kabarnya. Kalau seandainya dengar kami siap Pak Ustadz. Ya terlambat, saya masih punya stok anak 5 laki-laki lagi. Saya bilang, ya siap Ustadz, tapi usia muda 27 tahun, anak saya baru 17 tahun. Awalnya yang siap menyatakan usianya 25 tahun. Anak saya sekarang baru 16 tahun. Ya. Coba Ibu sekalian. Ini satu kisah. Yang kedua, ada seorang laki-laki namanya Rocky Gerung. Bukan Muslim. Yang kemarin lagi viral Presiden Jokowi bajingan tolol itu. Saya ngikuti Rocky Gerung, jangan Pak Ustadz kok berani banget. Ya berani ngikutin Rocky Gerung. Lagi disoal sekarang, mau ditangkap dan selanjutnya, diproses dan selanjutnya. Setelah saya cari kenapa sih dikatakan bajingan, ternyata supir pedati. Supir pedati itu bajingan. Pengembala bebek namanya Sontoloyo. Supir pesawat namanya pilot, supir kereta api namanya masinis, supir delman namanya kusir, supir apa lagi tuh? Sepur namanya masinis sudah. Lah, supir pedati itu namanya ternyata bajingan. Kalau yang narik sapi, gerobak sapi. Kalau kuda namanya Pak Kusir. Beda. Tukang angon bebek namanya Sontoloyo. Ya. Sontoloyo itu tukang angon bebek. Kalau tukang angon wedus anak mantuku nomor 3 namanya Sina. Itu tukang angon wedus. Ngarit karo golek rambanan sama angkon wedus di pesantren Sabiluna itu. Anaknya ada di sini. Ya. Tukang angkon wedus. Ternyata Rocky Gerung itu ketika Rahma Sarita datang ke rumahnya mau bikin podcast, di tempat kerja Rocky Gerung, meja itu ada buku-buku, di situ ada Al-Qur'an yang sudah beladus. Al-Qur'annya sampai gemuk. Ternyata ada batas-batas, ternyata Rahma Sarita menemukan Rocky Gerung itu ternyata hari-hari ngaji, otaknya bisa cerdas, akal pikirannya waras, itu ternyata lebih percaya pada Al-Quran daripada yang lainnya. Semua sumber ilmu itu dari Al-Quran, kata Rocky Gerung. Dia ngaji, non muslim. Kita ini ngaku Islam tapi abai pada Al-Quran. Sudah 2 contoh loh ini. Ternyata seorang Rocky Gerung dia cerdas kayak gitu, ternyata dia ngaji. Dia seorang filsafat padahal. Kalimat-kalimatnya filosofi terus isinya. Tapi ternyata dia ngambil sumbernya itu dari Al-Quran. Akal sehatnya dari Al-Quran. Yang ketiga Mongol stres. Orang Manado. Buka nanti. Kalau Bapak Ibu punya HP buka. Mongol stres. Lagi podcast sama Alvin Adam. Buka Alvin Adam dan Mongol stres. Yang kalau main film mainnya bencong terus. Orang Manado, Katolik.
Ketika ditanya Alvin Adam, kamu itu bisa sehebat ini, kamu dari mana? Manado, saya orang kampung, sehari-hari saya dulu gendong babi. Saya ini anak haram karena nggak jelas bapak saya, nggak pernah tahu saya. Mama saya ini ada sendirian di Manado sana. Ketika saya dulu miskin, nggak bisa apa-apa. Sekarang saya kaya. Saya ini anti makan daging babi karena haram. Kok kamu tahu? Karena Al-Quran yang aku baca hari-hari. Katolik, tapi seneng ngaji Al-Quran. Bahkan hatam berulang-ulang. Cek nanti di video itu. Ini bukan fiktif, ini fakta. Agama lain ini sedang mengkaji ayat Al-Quran. Mereka pengen tenang, mereka pengen menang, mereka pengen sukses. Hidupnya pengen barokah, menjadi rahmat seluruh alam. Itu semuanya ngambil Al-Quran. Sayangnya umat Islam abai, cuma baru sebatas mengenal huruf Al-Quran dan menghafal huruf-hurufnya. Belum sampai pengamalan, tapi kalau mereka mendalami sampai mengamalkan. Cek Bapak Ibu sekalian, apa kata Mongol ketika ditanya sama Alvin Adam? Lalu kau bisa sehebat ini, akhlak kamu bagus, karakter kamu bagus, nggak pernah ini uang kamu hambur-hamburkan untuk sedekah, kamu bantu orang, berbuat baik terus di mana-mana. Wahai Mongol, kamu kemana-mana uangnya udah miliaran. 1 jam kamu bikin konten itu 45 juta uang masuk 1 jam. 1 jam 45 juta. Belum main film berapa banyak saja. Bahkan ketika main film yang gendong babi itu dia dapat 1, berapa M gitu, miliar itu. Karena babi hidup, bener-bener babi dia gendong dalam syuting itu. Uangnya sekarang udah berlebih-lebih. Ditanya sama Alvin Adam, kamu kok bisa sehebat ini? Akhlakmu, karaktermu, etikamu, empati kamu kepada orang-orang kok luar biasa. Simpati kamu pada orang miskin, Masya Allah. Kamu sering bantu, sedekah, berbagi itu apa? Karena saya dalam hidup saya, kata Mongol, mengidolakan seorang laki-laki namanya Nabi Muhammad. Apa enggak gila Bu? Katolik, jelas-jelas dia pengen ke Yerusalem, Bethlehem, ke Israel. Dia orang yang dikenal orang Israel. Itu ternyata manusia laki-laki yang dia idolakan, dia teladani, dia contohi, dia ikuti. Ternyata namanya Nabi Muhammad, dia jawab dari lisannya. Itu saya amalkan semuanya. Muhammad itu keren, keluar dari rumah mendakwahkan Islamnya nggak pernah putus asa. Dia kesana kemari, dia sedekah. Orang Yahudi aja dia suapin, keren. Muhammad itu keren, nggak ada manusia paling keren di muka bumi kecuali Muhammad. Aku pengen seperti dia. Aku juga pengen ke surga seperti Muhammad. Kebayang nggak tuh? Katolik. Lalu sama Alvin Adam, udah tuh kalau sekarang itu, ayo syahadat, ucapkan asyhadu alla. Oh no, enggak. Kalau itu aku belum dulu. Itu orang Katolik. Yang tadi orang Yahudi. Rocky Gerung gak jelas agamanya. Al-Quran semua. Coba cek sekarang. Quran surat Fussilat urutan surat 41 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang paling banyak pernyataannya? Siapa yang paling baik perkataannya? Siapa yang paling bagus tutur katanya? Siapa yang paling benar amal perbuatannya? Mimman da'a ilallah. Orang yang selalu mengajak pada jalan Allah. Orang yang selalu mencontohi dengan kalimat-kalimat Allah. Mempraktekkan seluruh isi kandungan daripada ayat Al-Quran. Menjauhi segala bentuk larangan dari apa yang telah dilarang dalam Al-Quran. Meneladani karakternya persis seperti karakternya Rasulullah SAW. Itu siapa? Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Orang Islam mestinya. Kenapa sekarang malah Yahudi Nasrani? Ayat ini berlaku untuk umat Islam mestinya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Gitu Ustaz. Fussilat kah? Betul. Fussilat urutan 41 ayat 33. Betul. Coba ibu sekalian. Mestinya umat Islam yang nyontai baik itu umat Islam. Saya kemarin punya acara musyawarah daerah yang kedua untuk pengurus pramuka. Saya tetap terpilih sebagai ketua Dewan Kehormatan Pembina Pramuka Provinsi Jawa Tengah. Sekarang saya pakainya surban. Kemarin saya pakai merah putih di leher. Jangan dilihat, wih Pak Ustadz jubahan terus. Surbanan terus, enggak. Kemarin saya pakai celana panjang, di leher saya ada merah putihnya. Di songkok saya kasih merah putih. Hanya menunjukkan saya orang Indonesia. Begitu ada musyawarah daerah, teman dari
Maluku, pendeta dari Papua, teman semuanya, teman pramuka, semua pada datang se-Indonesia di balai kota. Kemudian kami kunjung ke apa rumahnya Pak Gibran namanya? Loji Gandrung. Hah? Loji Gandrung ya. Yang di Sriwedari Slamet Riyadi itu. Saya ke Loji Gandrung. Itu kita sedang musyawarah menunjuk siapa Dewan Kehormatan Pembina Pramuka Provinsi Jawa Tengah. Siapa ketua Provinsi Jawa Tengah untuk pembinanya. Siapa sekretaris, siapa bendara. Akhirnya musda, kumpullah semuanya. Ternyata saya diminta doa, saya diminta ngasih nasihat. Kami minta Kak Ustadz untuk tetap menjadi ketua Dewan Kehormatan Provinsi Jawa Tengah untuk pembina pramuka. Kaget saya. Kok saya lagi? Ini sudah 10 tahun. Ini mau yang 5 tahun ke depan, 15 tahun. Gak ada pengganti. Sudah Kak Ustadz terus. Akhirnya ketuanya semuanya, gimana ketuanya mau ganti? Enggak. Kak Dwi terus. Ya gak mau ganti juga. Coba lihat ikhwan dan akhwat sekalian. Mestinya yang mengkarakteri baik itu, saya datang ke tempat acara, saya terlambat. Begitu masuk ke gedung, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta, waalaikumsalam Kak Ustadz, nyalami. Terima kasih, alhamdulillah Kak Ustadz datang. Pendeta yang Islam, gue kok sopo cah jenggotan gue cilik. Yang Islam drongop, yang pendeta, Kak Ustadz mana pena paginya, udah lebih dari 2 bulan Pak Ustadz gak nulis pena pagi, saya rindu pena pagi nasihat Kak Ustadz itu. Kata pendeta dari Papua jauh-jauh meluk saya. Pendeta yang Islamnya gak nyalami. Yang perempuan saya gini semuanya. Maaf Kak, tidak bisa salaman ya kakak-kakak semuanya, maaf. Ya Kak Ustadz kami paham, Masya Allah, terima kasih kerawuhannya. Masya Allah Pak Yai kerso rawuh, kata orang Loji Gandrung yang ada di balai kota. Semuanya nyambut. Saya ngomong juga, Pak Gibran jangan tersinggung ya, bapaknya dibilang bajingan tolol. Oh enggak, itu udah ada yang ngurus kok Pak Yai, biar aja. Tapi kalau memang bener bajingan tolol ya terima aja. Yang bilang Rocky Gerung. Jadi banyak candanya, fresh, suasana fresh. Saya mengatakan pada diri sendiri, oh mestinya yang berkarakter baik itu adalah kita umat Islam. Mestinya menunjukkan etika yang mulia itu kita orang Islam. Tapi kenyataannya justru pendeta yang ngambilkan saya tape. Dia bilang gini, Kak Ustadz, kayaknya Kak Ustadz suka tape nih. Ini tape dari Kuningan, dari Sunda. Kan Kak Ustadz orang Sunda. Enggak, saya orang Karanganyar. Tapi kan dari logatnya aja Sunda. Udah makan tape. Yang ngambilin pendeta. Waktunya sholat duhur adzan di balai kota. Itu pendeta ngomong gini, instruksi. Kayaknya Kak Ustadz mau ngimami itu di masjid. Tolong ini acara diskorsing dulu untuk sholat bagi yang agamanya Islam. Kemudian untuk makan siang bagi kami dulu. Nanti setelah sholat silahkan makan. Kata pendeta. Yang Islam gak ada. Tetap aja acara lanjut terus. Tarik sis. Masih nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Yang pendeta ingatin. Aneh saya itu kadang-kadang. Kok ini malah pendeta sih. Perhatian banget waktu sholat. Anak-anak kita lama-lama akan abe pada Al-Quran. Maka ketika Bapak Ibu sekalian mengajarkan Al-Quran ayat-ayatnya. Maknanya suruh baca artinya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, nah Allah itu esa, tunggal, tahu artinya mereka. Atau mungkin Al-Fatihah dulu berulang-ulang dinyanyikan. Ustaz Abu Ahmad pernah di TPA nyanyi Al-Fatihah ya. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih penyayang. Segala puji bagimu ya Allah yang mengasai. Gimana? Seluruh alam raya. Engkaulah maha pengasih dan penyayang. Ya itulah. Ya, nadanya malah gak bisa. Nanti di situ ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat, jalan para nabi, jalan para rasul, para sahabat, tabiin, siddiqin, suhada, solihin, ikuti jalan itu. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau murkai. Jalan siapa? Yahudi. Al-maghdub yang dimurkai Allah Ta'ala itu Yahudi, ibu-ibu sekalian. Tapi kenyataannya Yahudi akhlaknya baik gara-gara
ranking 1 di Jerman gara-gara hafal Quran. Umat Islam belum hafal. Itu Pak Habibie setelah dengar Yahudi Nasrani itu ternyata ranking 1, ranking 2 karena hafal Al-Quran. Tiap jam 3 bangun kemudian mandi, setelah itu pakai minyak wangi, setelah itu baca Quran sampai pagi. Habibie langsung pulang ke rumahnya, dia mandi setiap jam 3 dini hari, dia sholat sampai menjelang subuh, dia baca Quran. Lalu beberapa waktu kemudian Habibie ranking 1. Orang Yahudi dan Nasrani itu akhirnya merasa menyesal. Kenapa dulu aku sampaikan rahasia kami pada kamu wahai Habibie, sekarang kamu ranking 1-nya. Karena aku ini cuma meyakini Al-Quran, gak meyakini agama Islam. Aku percaya pada isi kandungan Al-Quran, aku amalkan, tapi aku tidak bisa mempercayai orang Islam. Kamu orang Islam percaya Al-Quran, kamu amalkan isinya, pantas kamu sekarang ranking 1 wahai Habibie. Kami kalah. Akhirnya Yahudi Nasrani ini ranking 2 dan ranking 3. Habibie ranking 1. Itu setelah dikenali Mr. Crack. Baru dapat rahasianya menjelang beliau itu pulang ke Indonesia. Coba Ibu sekalian. Al-Maghdub itu orang-orang Yahudi dimurkai Allah. Tapi kenapa mereka itu malah mengkaji Al-Quran sempurna? Waladhdallin. Siapa mereka? Orang yang tersesat. Siapa yang tersesat itu? Nasrani. Nasrani itu tersesat. Tapi kenapa mereka malah mengkaji Al-Quran? Contohnya Mongol stres itu. Kenapa dia malah percaya pada Al-Quran? Karena isinya itu rahmat bagi seluruh alam. Karena isinya itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena isinya adalah kemuliaan. Karena isinya barokah. Karena isinya harta benda. Karena isinya anak turun soleh dan solehah. Karena isinya obat segala macam penyakit. Itu Mongol stres tahu. Kalau aku lagi galau, gabut, agak stres. Aku pengen berbuat sesuatu yang jelek. Aku tergiur dengan daging babi. Aku tergiur dengan wanita-wanita nakal. Aku langsung membaca ini. Kitab sucinya umat Islam. Ini menenangkan hati saya. Mengobati penyakit saya. Oh, yang percaya malah Mongol stres. Orang Islam malah belum. Padahal mereka jelas tersesat. Ketemu pendeta. Setiap ketemu pendeta. Mesti yang diucapkan apa? Bagaimana Kak Ustadz? Menurut Kak Ustadz saya apa? Anda bagaimana? Silahkan nilai saya dulu dong. Anda yang bertanya nilai dulu saya. Ya menurut saya sih kata pendeta, Pak Ustadz itu domba tersesat. Sampai ini wedus keblasuk. Loh, kenapa sampai umat Nasrani menyebut kita domba yang tersesat? Dari teks gestur tubuhnya udah kelihatan. Kayak wedus keblasuk. Domba tersesat. Gak punya panduan hidup, way of life. Ini kan sudah ada mestinya. Kalau semua kembali ke sini, gestur tubuhnya, gerakannya pasti terstruktur. Wah ini harus begini, ini harus begini. Disiplin, tertib, rapi, gak terlambat datang ke kajian. Ya. Ini terlambat kajian ini bukan ciri khas umat Islam ini. Karena nungguin mbok wedok dulu masa bikin sarapan. Coba Ibu sekalian. Dia bilang kita domba tersesat. Belum lagi dari maaf ya Pak Ustadz, kata mereka pendeta. Karena Pak Ustadz ini berjenggot. Udah mirip banget dengan kambing. Astagfirullahaladzim. Inilah yang akhirnya membuat anak-anak kita ini malu berjenggot. Mau menunjukkan ayat ini nih. Padahal jelas ini sunnah Nabi. Mereka katakan ini domba karena kita punya jenggot. Saya bilang akhirnya pada pendeta, kau kumisan, kau kayak tikus. Kau pakai jas, pakai dasi. Jelas kau tikus, koruptor-koruptor uang negara itu. Tikus-tikus semua, kumisan tok gak berani pelihara jenggot. Tikus kau. Ya. Banyak. Dari kita pejabat-pejabat banyak sekali yang tidak kumisan jenggotan, bulus. Ya. Rak kumisan jenggotan. Ibu ngecek nanti suaminya. Suamiku itu tipe bulus, apa tikus, apa wedus. Nek jenggotan tok berarti wedus, nek kumisan tok berarti tikus, ra jenggotan ra kumisan bulus. Ning nek kumisan jenggotan wong bagus. Oh Pak Ustadz jenggotan kumisan, iya wong bagus. Saya bilang ke pendeta begitu. Ternyata kalau kita lihat Quran surat Fussilat urutan surat 41 ayat 33 ini, mestinya yang paling baik pernyataan umat Islam itu menyeru, mengajak pada kebaikan dengan amal perbuatan yang baik. Bukan hanya tutur kata doang, bukan hanya hafalan ayatnya aja, tapi amalannya lebih. Kita motivasi anak kita untuk berlaku, berakhlak, beretika yang mulia. Mengajak orang pada kebenaran, membawa umat kepada kemaslahatan, menyuruh orang-orang di atas jalan Allah,
Mimman da'a ilallah, menyeru di atas jalan Allah, mengajak orang bertauhid, menghamba minta hanya pada Allah, menggantungkan persoalan hidup hanya pada Allah. Tuntas semua proses itu. Itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi Nasrani yang di Jerman, yang ranking 1, ranking 2 temannya Habibie, dilakukan oleh Rocky Gerung yang non muslim itu, dilakukan oleh Mongol stres yang agamanya Katolik. Al-Quran akhlak. Wa amila sholiha. Yang kedua kayaknya itu ya. Betul nggak? Mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Lalu mencari terus ngumpulin amal soleh. Ngaji itu amal soleh. Datang ke PKK, di situ dibahas ayat Quran, amal soleh. Datang PKK, salah satu emak-emak di PKK itu membacakan hadis, amal soleh. Ya, kumpul RT-an malam hari, kemudian saya itu diminta untuk memberikan satu nasihat, amal soleh. Saya kalau kumpul RT pasti datang dan bagian tausiah. Yang saya tausiahin tentang ini menyambut kemerdekaan. Jangan diisi dengan goyang-goyang pinggul bokong dipamerke. Emak-emak nggawa terong. Ya Allah, stres tenan mamanya. Tadi malam saya itu ke Karanganyar, naik motor. Saya boncengin satu biar ngawal, nanti saya ngawal di belakang. Itu di daerah Titang ada masjid yang pinggir jalan, yang ke sana ada jembatan itu. Titang, dekat Kopi Jos. Di Titang itu malam hari ada rame banget. Oh, akhirnya saya, ini apa sih malam? Ternyata lomba. Lomba itu apa? Emak-emak gowo terong itu dikempit, banyak emak. Dikempit sini terong. Setelah itu dibawa terong, oneng. Setelah itu yang sana juga siap untuk ngambil pakai ininya lagi. Ini ngopo? Ini panitianya siapa? Mas itu mosok kayak gitu itu nggak baik, itu kasihan anak-anak. Terong ungu belentuk itu dibawa di sini, jalan dioper estafet, orang yang sana nunggu ngambil lagi, itu langsung dibawa lagi dioper-oper. Ya Allah. Kemudian bawa balon, yang satunya ruko, balonnya sampai pecah, ruko bagian belakangnya itu biar pecah disodor-sodor dari belakang. Iki nggak bener kabeh iki. Saya bilang ke santri, hati-hati. Inilah yang dilakukan oleh mereka yang merusak generasi kita ini. Ngisi kemerdekaan itu ngapa? Tafakur. Pahlawan kita 350 tahun itu berjuang sampai mengorbankan anak, istri, harta benda, nyawa, bahkan tetesan darahnya untuk itu. Sekarang dipakai happy, hura-hura. Ini kemerdekaan apa sebenarnya? Terjadi Ustaz? Hati-hati. Belum lagi makan kerupuk. Sudah orangnya berdiri makan kerupuk. Nabi aja tidak mau kalau ada orang makan sambil berdiri. Ini malah dilombakan makan kerupuk sambil berdiri. Mbok ya duduk kalau memang lomba makan kerupuknya. Kan bisa duduk ya, ditali jempolnya. Setiap kali nanti kakinya diangkat kerupuknya turun gitu kan. Ditali antara kerupuk dengan kaki. Kalau ini naik berarti kerupuknya turun. Gitu kan. Sambil duduk. Biar dia berdiri. Kan makan sambil duduk, yang penting kerupuknya dimakan sambil duduk, di jempolnya diikat pakai tali, gantung ke sana kerupuk. Kalau kakinya turun, kerupuknya naik, nggak bisa. Kakinya naik lagi, kerupuknya turun, gitu. Belum ada loh Ustadz jelasin nerangin sampai detail kayak gini, praktek lagi ya. Ini Ustadz sampai kakinya, kan bagus, sambil duduk. Seneng anak-anak, oh makan kerupuknya sambil duduk. Ya dibuat permainan apa? Panjat pinang, ya Allah. Ibu-ibu panjat pinang. Saya heran, padahal ibu-ibu pasti celonone training. Kayak yang buri itu mesti yang bawah itu megangnya bukan dapatnya betis atau paha. Mesti katoke. Bapak malah senengnya, oh kayak bojoku kayak. Dulu bapak malah senenge ram kayak bojoku kayak sing dhuwur kayak bojoku begitu ini lucu sampai rumah mah tadi mama keren banget loh lucu ya Allah stres bapak iki bojone katoke mlotrok suaminya malah mama keren bisa menghibur banyak orang yo mama itu menghibur papa saja jangan menghibur banyak orang itu ngeri sekali bapak ibu sekalian ini kemerdekaan wa amila sholihah bukan amal soleh kumpulkan amal soleh yang ternyata di kalangan masyarakat sedang berlaku apa, bagaimana kita siasati menjadi yang lebih soleh. Boleh kayak tadi makan kerupuk, ya, atau mungkin ternyata
ayat, tebak ayat, dikasih bonus, tebak ayat dan lain sebagainya. Ini ngeri. Belum lagi bapak-bapak yang sekarang banyak maaf. Ketika 17 Agustus suruh baris pakai BH, pakai rok, pakai daster, dilipstikin, barisnya kemayu-kemayu. Padahal itu bapak-bapak, istrinya pun ngakak. Papaku tadi tak rias, keren banget, cantik banget papaku. Loh, suaminya cantik kok seneng. Yang rias aku dewe, Masya Allah, suamimu sebabnya putih. Itu hidungnya kok bisa mbangkir ngono piye engke carane? Tak kayak warna silver bagian tengahnya sini biar kelihatan mancung. Coba istrinya yang merias suaminya biar kelihatan perempuan. Bagaimana ini? Saya tanya, di antaranya juga pengajian Ahad pagi juga orang-orangnya. Nggih ngaji sakjane lah pripun teng desa nek mboten-mboten mengke ditinggal warga lho Pak Ustadz. Alhamdulillah kita saged ikut. Alhamdulillah pula. Ngeri. Wa amila sholiha. Cari yang paling syar'i apa? Bukan nggak boleh, saya kumpul RT. Ketika ternyata lombanya apa ibu-ibu? Bikin tumpeng Pak Ustadz. Hanya tumpeng saja kan? Nggak ada untuk sajen ke dupa-dupa. Enggak Pak Ustadz, cuma masak-memasak bentuknya tumpeng dirias. Oh ya bagus. Ibu-ibu lombanya apa lagi? Ya seneng di RT-an kita menyampaikan. Yang Islami ya jangan sampai ciri khasnya kita ini. Kenapa? Ayat itu selanjutnya. Waqala innani minal muslimin. Dan dia menunjukkan jati dirinya. Kami ini hamba yang taat. Kami hamba yang bersyariat. Kami orang Islam yang pengen pasrah tunduk patuh pada aturan Allah Ta'ala. Innani minal muslimin. Jati dirinya ditunjukkan. Waqala innani minal muslimin. Kami ini orang Islam. Harus lebih daripada Yahudi Nasrani tadi. Kebanyakan umat Islam ini ikut-ikutan Yahudi Nasrani semuanya. Tadi yang terong itu Yahudi Nasrani sudah. Karena mereka melegalkan seks bebas. Cuma terong. Bapak Ibu lihatnya cuma terong. Bagi orang yang sudah nikah, keluarga pasti bukan terong yang dibayangin. Saya itu antara saya dengan santri yang tadi malam di Titang itu. Santri saya berhentikan situ. Ya Allah ini mama kok lombanya kayak gini ya. Ya bener terong. Tapi dikempit di situ dioper pada orang kedua sampai ayo. Apa anaknya malah guyu-guyu. Baru kuwi dadi aku, kata anaknya. Ngawur. Ya, innani minal muslimin. Tunjukkan jati diri kita orang Islam. Ngapain orang Islam itu? Ngapain saja orang Islam itu? Sampai Yahudi Nasrani itu heran hari ini pada umat Islam. Kenapa umat Islam ini gak bangkit-bangkit? Kenapa gak menang-menang? Kenapa gak berbondong-bondong orang masuk Islam? Padahal ayatnya jelas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Apa yang terjadi? Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Tapi karena yang megang tadi Yahudi, yang hafalin Quran Nasrani, yang mempraktekkan ngamalkan Yahudi Nasrani, akhirnya nggak berbondong-bondong umat masuk Islam. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Diminta selanjutnya kalau ternyata menemukan hal-hal yang dolim tadi, yang mungkar tadi, yang buruk tadi, fasabbih, kita boleh bertasbih memuji Allah Ta'ala bihamdi rabbika, dengan segala pujian bagi Allah Rabb semesta alam, wastaghfiru, dan kita beristighfar mohon maaf pada Allah Ta'ala atas kesilapan kita ngikuti gaya Yahudi Nasrani. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya kita Allah itu menerima taubat-taubat dari kita. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah menerima taubat dari kita yang lakukan. Segera taubatan nasuha menyambut kemerdekaan 78 tahun ini. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak soleh. Mari kita serukan kebenaran terus, mengajak pada umat pada yang benar. Karena hari ini orang baru berbondong untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, menghafalkannya. Mari kita mulai sekarang mempraktekkan, mengamalkan isi kandungannya. Mana perintah kita lakukan, mana larangan kita hindari, mana janji Allah kita kejar janji-janjinya, mana ancaman kita takut dengan ancaman Allah, mana kisah berhikmah dari Al-Quran, kita ikuti, kita teladani kisah berhikmah dari Al-Quran. Mudah-mudahan anak kita menjadi generasi yang soleh dan solihah.
muhafid, muhafidoh, mujahid, mujahidah, kelak mereka mempersembahkan mahkota jubah kebesaran bagi orang tuanya di akhirat. Di dunia mereka menjadi qurrata ayun, perhiasan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah di tengah-tengah keluarga kita, dan kelak di akhirat kita semuanya dikumpulkan layak menempati istana surganya insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunge